Ya, gitu loh. Nih, ya saya buka lagi nih. Kata yang biaya kuliah juga nih saya kasih tau nih ya, saya kasih sama kalian nih mengenai dari eh, bahkan saya katakan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, perjalanan kuliah ya sampai kemarin-kemarin itu saya yang tanggung. Ya, kenapa? Saya bilang tadi kan, saya tahu persis kenapa anak saya belum bisa lepas karena saya tahu anak saya ceroboh. Dengan hebatnya nyanyi sebelah, oh saya bayarin aja gitu loh. Kamu pokoknya kamu keluar ngekos segala macam pemandiri segala macam. Lihat akibatnya sekarang. Ya. Makanya saya bilang tadi, jadi pahlawan tuh jangan kesiangan. Lihat akibatnya. Jadi ketika ibunya begini, nanti ada komen lagi katanya, bapaknya nggak tanggung jawab. Hello, situ waras. Gitu loh. Ya. Ini Papi Panda bukan sombong, enggak, saya nggak sombong. Itu Retes bukan sekolah SMA loh. Ya, dia tuh sekolahnya di International School. Yang sehari-hari percakapannya harus pakai bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia segala. Itu 22 juta per bulan. Kali kan 3 tahun. Nah, ya kan kalian makanya saya bilang tadi. Kalian nggak ada om, lu nggak pernah bilang gitu ya kan, nggak cuma bilang uang jajan. Nah kan kalian nggak tahu cerita sebenarnya dari awal gitu loh ya, paham. Sebenarnya ini nggak ada domba. Kenapa gini Bu Rauna? Karena saya sudah melihat sendiri, bukan melihat, saya lebih mengenal deh nyonya sebelah tuh siapa daripada kalian, bener ya. Saya lebih kenal gitu loh ya, saya lebih kenal gitu loh. Kenapa? Nanti juga kalian tahu tanpa saya cerita. Kalian tuh sudah pada pinter. Kenapa? Banyak yang sudah mulai DM saya kok. Kenapa ini gini-gini ya? Kenapa? Jadi ketika komen itu saya menilai apa? Artinya logikanya kalian sudah mulai bermain, ya gitu loh. Gitu loh. Bapak juga jangan telah betul. Kenapa? Apalagi saya seorang intel bunda. Saya seorang intel, saya pasti tahu persis. Saya nggak mungkin menyerap begitu aja kalau tanpa ada bukti gitu. Jadi mengenai live-nya di Reta, sebenarnya bukan hanya di live, di kehidupan keluarga juga begitu. Kadang-kadang dia ketemu sama adiknya, itu yang saya nggak suka gitu loh. Ya, dulu. Padahal bukan dimusuh gini Pak Waldi, Bu Waldi, saya nggak tahu ibu apa bapak. Jadi gini, sebenarnya bukan masalah dimusuhin gitu loh. Ya, jadi apa namanya? Seorang laki-laki, bayang di bunda ya, seorang laki-laki yang menjadi imamnya keluarga, seorang laki-laki yang menjadi istilahnya pelindung keluarga, udah berjuang mati-matian ya buat keluarga, bahkan buat anaknya, bahkan buat saudara-saudaranya gitu. Tiba-tiba, aku boleh nggak minta sebatang rokok? Terus dihina, oh kamu laki-laki gimana suka minta-minta? Tuh, sadis kan? Sama persis yang Papi Panda alamin. Sekarang saya buka kartu nih sama kalian nih. Gitu loh. Ya kan? Bukan dimusuhin, tapi itu gak pernah kejadian sama Papi Panda dulu. Gitu loh ya. Kenapa saya juga dulu digituin, tapi kenapa saya bilang itulah Tuhan itu adil. Kalau gue di posisi di bawah sekarang, saya kondisi malam ini akan lebih habis lagi ya gitu. Kebenaran nggak akan bisa ditutupi dengan hal apapun juga. Kebenaran pasti akan terbongkar dengan caranya yang misterius, dengan caranya ilahi. Kebenaran nggak bisa dikadali dengan acting apapun juga. Kalau nggak ada satu, jangan diikutin.
Yang lalu kenapa? Betul, yang lalu biar menguasai dulu. Ini kita nggak mungkin, tetapi memang masih berhubungan gitu loh. Gini loh ya, bukan masalah sama tengah ribut. Jadi apa ya? Coba deh kalian berpikir, ketika sosok suami, kenapa dia tinggalnya sama suami itu kan kalian perlu pertanyakan loh. Ya saya sudah kasih kode ya, kode saya hampir sama dengan Pak Gendut gitu loh, hampir sama gitu loh. Jadi ketika seorang suami sudah memberikan segala sesuatu buat keluarga, kalau hanya untuk saya minta tolong dong dibeli rokok sebatang, kok tiba-tiba ketika minta tolong dibeli rokok sebatang, yang ada dengan hajatan, cacian, omelan, siapa laki-laki yang nggak betah? Laki-laki juga punya perasaan. Laki-laki tuh cari rezeki kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ketika dibawa dihina seperti itu, siapa yang laki-laki mau tahan? Gitu. Ya. Nah itu saya nggak bisa ngomong, Mas Wali, saya nggak bisa ngomong kenapa itu sudah di luar ranahnya saya gitu loh. Ya yang turun harusnya kamu, bukan saya. Kok kamu? Ya oke lah, nggak apa-apa, hati-hati. Ya gitu loh. Jadi inilah kejadian sebenarnya gitu loh ya guys, gitu loh. Jadi apa namanya? Saya sampai kapanpun sedih melihat anak saya seperti itu karena terlalu dibebaskan ya gitu. Ketika dulu masih sama di rumah Pak Wipman, dia nggak berani macam-macam gitu loh. Kenapa? Karena ketika di rumah, yang saya ajarkan apa di rumah? Cuma satu, tiap pagi harus pegang sapu. Nah, saya nggak ada memojokkan, saya bicara bener kok. Ngapain saya mojokin? Memang nyatanya dulu saya dihina sama dia, mau apa? Itu memojokkan? Nggak ada. Biar kalian tahu smart, otak kalian tuh smart. Biar kalian bisa nilai mana benar, mana salah, mana acting, gak acting. Mungkin kan di depan kamera, oh, lembut, alhamdulillah, ya Allah. Tapi kenyataannya kan kalian nggak tahu. Gitu loh. Ya. Selama benar, saya nggak akan mundur. Ya. Satu jengkal pun saya nggak akan mundur selama itu benar. Ya. Kenapa? Etikanya ini yang nggak ada. Ya.